Selamat tahun baru. Dengan semangat yang baru, kita berada pada semester 2. Topik yang pertama di kelas 8 adalah sistem pernapasan atau respirasi pada manusia. Pernapasan adalah suatu proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Proses pernapasan terjadi. Yang pertama adalah proses inspirasi, di mana masuknya oksigen dari hidung menuju paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Yang kedua, proses ekspirasi. Proses keluarnya karbon dioksida dari dalam tubuh melalui alat pernapasan, yaitu rongga hidung. Respirasi merupakan proses pembakaran sari makanan di dalam sel tubuh dalam rangka menghasilkan energi atau yang kita kenal dengan oksidasi biologi. Mekanisme pernapasan pada manusia terdiri atas inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi tadi di mana otot antar tulang rusuk dan tulang dada itu mengalami kontraksi sehingga volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, udara keluar masuk ke paru-paru. Maksud ibu adalah udara luar itu akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang kedua adalah ekspirasi. Otot antar tulang rusuk dan tulang dada itu mengalami relaksasi. Volume rongga dada mengecil, tekanan dalam rongga dada membesar, udara bergerak keluar dari paru-paru. Alat pernapasan pada manusia yang pertama, kita mulai dari hidung. Merupakan tempat pertama kalinya udara masuk ke dalam tubuh kita adalah melalui rongga hidung. Dan pada rongga hidung terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara bebas yang masuk. Kemudian terdapat juga selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu pernapasan. Yang kedua, tekak. Tekak merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Pada tekak terdapat namanya katup epiglotis. Katup epiglotis berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernapasan dan saluran pencernaan secara bergantian, sehingga makanan yang kita makan itu tidak akan masuk ke dalam rongga pernapasan. Alat pernapasan manusia yang ketiga adalah laring. Pada bagian ini ditemukan pita suara, berfungsi untuk memberi warna pada suara manusia. Yang keempat, trakea. Trakea terdiri dari 3 lapisan epitel yang bersilia dan berlendir.
merupakan lapisan yang paling dalam. Lapisan kedua adalah lapisan tulang rawan. Lapisan ketiga adalah lapisan jaringan ikat. Alat respirasi berikutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Yang keenam adalah bronkiolus. Jadi setelah bronkus, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Yang ketujuh adalah alveolus. Terdapat di dalam kantong alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk seperti bola-bola kecil yang membentuk rangkaian seperti sebuah anggur. Buah anggur. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Yang kedelapan adalah paru-paru, merupakan organ pernapasan utama, dibungkus oleh selaput pleura. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru berkembang dan mengempis. Anak-anakku, demikian untuk materi sistem pernapasan, yaitu organ pernapasan dan mekanisme pernapasan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beberapa jenis penyakit yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Untuk memahami materi kita pada saat ini, anak-anak dapat mengerjakan tugas pada classroom. Selamat belajar, tetap semangat.